Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, kaum muslim muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terputus. Allah Subhanahu wa taala terus curahkan kepada kita sekalian. Termasuk pada pagi hari ini kita masih dibangkitkan dalam keadaan iman Islam, diberikan taufik hidayah sehingga bisa melaksanakan kewajiban demi kewajiban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita usahakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Dan seperti biasa Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Mukaffiratudz Dzunub wal Khataya, penggugur dosa, yang mana kita sampai pada pertemuan yang lalu, yaitu penggugur dosa yang ke-20 adalah sedekah. Maka di antara hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala wa ghafaralahu wa iyyana wa iyyakum ajma'in, hadis yang ke-7 di sini tentang sedekah, yaitu shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah. Wa sana'iul ma'ruf tunjimin masari'is su', perbuatan-perbuatan ma'ruf bisa menyelamatkan kita dari kematian yang buruk. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, "Inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabb." Sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu, itu bisa memadamkan murkanya Rabb, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian pada hari kiamat nanti, ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan sangat-sangat murka, ya. Bahkan sampai di dalam hadis syafaat, para nabi pun enggak berani memberikan syafaat uzma, syafaat kepada seluruh manusia untuk segera dihisab. Ya. Para nabi apa? Para nabi, para rasul, mereka mundur. Ketika manusia di padang mahsyar dalam keadaan kepanasan, ya, matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia,
maka mereka pun sudah tidak tahan. Sudah bertahun-tahun mereka berdiri kepada saat seperti itu sudah nggak kuat. Maka manusia pun mendatangi Nabi Nuh. Wahai Nuh, anta awwalu rasulin ba'athallahu lilan nas. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada manusia. Tolong bebaskan kami dari kesulitan ini. Ya, tolong berikan syafaat. Minta syafaat kepada Allah Subhanahu untuk kami biar segera dihisab. Maka apa kata Nabi Nuh? Ya, kata Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala sedang murka. Tidak pernah murka seperti ini. Ya. Dan beliau dulu pernah minta kepada Allah untuk menenggelamkan seluruh manusia. Ya. Ini Nabi Nuh, ya, beliau memakai doa beliau, satu doa yang mustajabah. Beliau minta agar semua manusia dibinasakan. Ya. Maka beliau pun merasa, ya, sudah berbuat salah begitu, nggak berani. Cari nabi yang lain. Maka setelah itu manusia pun berangkat kepada Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian mereka pun meminta, wahai Ibrahim, ya, engkau adalah kekasih Allah. Tolong berikan, ya, syafaat, doakan kami biar segera dihisab. Maka sama jawabannya, Pak. Ya, Allah sedang murka pada hari ini. Begitu pula Nabi Musa, ya. Ketika Nabi Isa, beliau mengarahkan untuk manusia datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya nanti di hari kiamat Allah sedang murka, tidak pernah murka seperti itu sebelum dan sesudahnya. Maka nanti kita pun akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka. Kita datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa kita, membawa diri kita yang penuh dengan kekurangan ini. Ya, kita malas ke masjid, malas baca Quran, pelit bersedekah, ya, kurang berdoanya, kurang ibadahnya, kurang zikirnya, banyak dosanya. Kita membawa ke hadapan Allah dosa kita menzolimi orang dengan lisan kita, dengan tangan kita. Kita bawa dosa-dosa dengan mata kita, melihat apa yang diharamkan Allah. Ya. Kita bawa dosa, kita bohong, kita gibah, kita macam-macam dosa kita bawa. Apalagi yang membawa dosa-dosa besar seperti minum khamr, riba, zina, ya. Menghadap Allah, membawa dosa-dosa, Allah sedang murka. Maka Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bisa dibayangkan kengeriannya. Sedangkan nanti manusia akan berhadapan satu lawan satu dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap diri kita. Ya. Walaisa bainahu bainallahi turjuman, tidak ada penerjemah, tidak ada orang ketiga, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memberitahukan kepada kita di dalam hadis ini, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu ketika Allah sedang murka-murkanya, ternyata kita punya amalan sedekah yang tidak kita sombongkan kepada siapa-siapa. Sedekah yang benar-benar gak ada orang yang tahu kecuali diri kita sendiri. Inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Rabb, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini menggunakan kata tudfi yang biasanya itu untuk mematikan api begitu. Jadi api ketika dibanjur air itu kan begitu. Langsung padam, Pak. Nah, seperti itu
ketika seseorang punya amalan yang tersembunyi, ini bisa memadamkan murkanya Allah. Kenapa? Karena sedekah yang sembunyi itu menunjukkan ketulusan, keikhlasan. Benar-benar dia itu beramal untuk Allah. Ya. Makanya ketika kita sudah bersedekah, beramal itu jangan diungkit-ungkit Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertama, kalau sudah diungkit-ungkit itu sudah tidak rahasia, sudah nggak spesial, sudah. Amalan sudah diketahui orang-orang itu sudah nggak spesial. Ya. Dan bisa jadi apa? Bisa jadi nanti jadi sombong, jadi riya. Akhirnya amalan tersebut ternyata gara-gara riya tertolak sudah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala firman, wahai orang beriman, janganlah kalian batalkan, janganlah kalian gugurkan sedekah-sedekah kalian, amal-amal kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti orang yang pernah kalian bantu. Ya. Jadi nggak usah disebut-sebutkan, Pak, dulu yang bangun masjid ini Pak Ustadz, saya Pak Ustadz. Ya. Ini kalau nggak ada saya ini nggak jalan semua Pak Ustadz. Ya. Ini yang semua jangan disebutkan sudah Pak. Ya. Disimpan sudah. Ya. Tidak perlu kita ungkit-ungkit, tidak perlu kita tunjukkan kepada orang-orang bahwasanya kitalah yang melakukan itu semua. Semuanya sudah tercatat di sisi Allah, sudah cukup Pak. Ya. Dan jangan apa? Al-adha, menyakiti orang yang kita bantu. Ya. Kamu kan dulu saya bantu, kenapa nggak sering ke rumah misalnya? Ya. Kamu kan dulu saya yang sekolahkan, kenapa kok nggak pernah sawan ke rumah? Kenapa kok nggak ini? Nah ini jangan usah Pak. Ya. Sudah kita bantu sudah. Ya, itulah keikhlasan. Makanya kata para ahli hikmah, ya, keikhlasan itu adalah seperti akramakumullah, ngapunten, seperti orang BAB, itulah keikhlasan. Ya. Ketika sudah keluar segera dihilangkan, di flash sudah. Setelah itu apa? Lupa, ya. Apakah ada orang yang ingat BAB-nya yang setahun lalu seperti apa? Sudah lupa. Ya. Sepertilah keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Ya. Segera dilupakan, segera sudah. Nggak dipikir, nggak diungkit-ungkit lagi, itulah keikhlasan. Ya. Nah orang sekarang itu malah kebanyakan apa? Senangnya sombong, pamer. Ya. Pamer dengan amal-amalnya. Ya. Dia malah justru ditakutkan menggugurkan amal-amalnya sendiri, waliyatubillah. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini inna shadaqatas sir tudfi'u ghadabar rabb. Ya. Makanya di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhum fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan, tidak ada bayangan, tidak ada payung kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara 7 golongan ini Bapak Ibu sekalian adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu man faqat yaminuh. Yaitu seorang laki-laki yang dia bersedekah, dia tutup-tutupi, dia sembunyikan sedekahnya itu sampai tangan kirinya tidak tahu berapa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Ini kinayah saja dalam sastra Arab. Ya, artinya apa? Kan tangan itu kan satu badan Pak, satu kepala, satu otak. Harusnya tahu
ya ini ngambil berapa itu tak satu otak, ya. Tapi Nabi SAW ingin mengajarkan betapa dia menjaga kerahasiaannya, itu. Ya. Benar-benar nggak ada orang yang tahu. Maka dia akan mendapatkan apa? Naungan sejuk nanti di padang mahsyar. Yang lain kepanasan, dia sejuk karena punya sedekah yang tersembunyi. Ya. Ketika berhadapan dengan Allah, Allah pun padam murkanya, ces, ya, disayang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khibbun falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa punya amalan yang tersembunyi, sedekah yang tersembunyi, hendaknya dia usahakan miliki. Ya. Usahakan, Bang. Ada amalan sedekah yang gak ada orang tahu. Istri kita pun gak tahu. Suami kita pun gak tahu. Ya. Benar-benar terjaga, benar-benar untuk Allah, untuk jadi andalan, Pak. Itu. Ya. Amalan yang benar-benar ikhlas, bukan buat siapa-siapa. Benar-benar hanya untuk Allah. Itu. Ya. Nah, amalan yang benar-benar ikhlas ini, ya, yang benar-benar untuk Allah seperti ini, Pak, yang tersembunyi ini, yang bukan di, ya, kabarkan kemana-mana, yang bukan dipamerkan kemana-mana ini amalan yang luar biasa, Pak, andalan. Ya. Kalaupun ketika kita sedang dalam kondisi ada masalah, ada musibah, Pak, kita bisa bertawasul dengan amalan yang tersembunyi macam ini, Pak. Ya. Jadi amalan yang benar-benar untuk Allah, untuk akhirat. Bukan kita beramal untuk pamer, ya, atau ada yang beramal itu untuk dunia. Beramal biar rezekinya banyak misalnya. Dia beramal biar apa? Biar kehidupan dunianya enak. Dia mengharapkan dunia kepada Allah. Maka kita beramal itu untuk akhirat, Pak. Ya, untuk surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat ridhonya, rahmatnya, pahalanya. Biar tidak dimurka nanti di akhirat, itu semua yang kita harapkan. Ya. Jangan sedekah tapi pengennya balik di dunia biar untungnya lebih besar. Jangan, Pak. Ya. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kita mau menukar yang lebih rendah dunia ini dengan yang lebih baik nanti di akhirat, kekekalan abadi, kenikmatan yang sempurna? Maka pastikan ketika beramal itu tulus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu, untuk akhirat. Ya. Makanya ketika kisah 3 orang yang mereka dalam perjalanan sudah mau malam, akhirnya masuk bermalam ke dalam sebuah gua. Tiba-tiba batu besar jatuh dari gunung, Pak, blek, menutup pintu keluar gua itu, nggak bisa keluar mereka. Ya. Maka ketika orang ini sudah mencoba mendorong batu, nggak kuat, Pak. Ya, karena ya tenaga manusia ini bertonton baru batunya ini, Pak. Ya, juga tidak ada alat berat, tidak ada, ya, handphone juga nggak ada sinyal, nggak ada apa, nggak bisa, Pak. Maka mereka pun pasrah. Kata salah satunya, la yunjikum, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari masalah ini kecuali dengan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama pun berdoa, ya Allah, ya. Dia bertawasul, Pak. Bertawasul dengan amalan yang benar-benar murni, tulus, ikhlas. Ya. Ya Allah, saya dulu punya pegawai-pegawai. Saya ini pengusaha. Karyawan saya banyak. Dan saya tidak pernah sekalipun terlambat memberikan gaji untuk mereka. Setiap, ya, akhir bulan gaji saya kasih semuanya. Kecuali 1 orang, ya Allah. Ada 1 orang pegawai ini ketika saya mau kasih gajinya, hilang orangnya, Pak. Kabur dia. Maka akhirnya saya simpen itu gajinya itu, ya.
Kemudian ternyata dari gaji itu ternyata menjadi banyak, Pak. Menjadi harta yang banyak, hewan-hewan ternak dan lain sebagainya. Ya. Mungkin ketika orang ini sedang ada obral sapi misalnya, ya, obral sapi atau obral kambing misalnya, 5 cuma sekian, nah dia wah, ya baru dapat 4 nih, nah ini sekalian aja lah uangnya si pegawai itu dipakai. Dari satu bagian kambing ini Pak, anak pinak menjadi sapi, kambing, plus budak-budaknya, ya pemeliharanya itu satu bukit Pak, satu gunung. Ya. Maka ketika datang suatu hari, ya Allah, ketika pegawai saya ini datang, dia pun menuntut, bos, mana gaji saya dulu? Kamu belum ngasih gaji saya dulu. Maka saya pun katakan kepada pegawai saya itu, ini yang kamu lihat, satu bukit ini, ya, itu semua hartamu, itu semua gajimu itu. Ya. Ada sapi, ada kambing, ada budak-budaknya apa semua. Maka pegawainya itu pun berkata, jangan bercanda bos, ya, lastah tastajibi, jangan main-main sama saya Pak bos, itu, ya, gaji saya kan cuma sedikit, ya, ini semua gajimu, ambil semuanya, ya. Ternyata ya Allah, dia ambil semuanya, tidak dia sisakan satu ekor pun tidak, gitu, ya. Harusnya kan, waduh, makasih bos, ini separuhnya buat bos saja, begitu, enggak. Diambil semuanya ya Allah sama dia. Maka kata orang ini, ya Allah, kalau hal tersebut ikhlas karenamu ya Allah, tulus karenamu ya Allah, bukan karena ingin terkenal, bukan karena ya ingin lulus wawancara atas kerja, bukan karena ingin sembuh dari penyakit, bukan karena besok mau ujian, bukan, benar-benar tulus untukmu ya Allah amal ini ya Allah, bebaskan kami ya Allah. Maka terbukalah sedikit tapi belum bisa keluar. Maka orang yang kedua pun berdoa, ya Allah, dulu saya punya sepupu yang saya cinta sekali, saya lamar dia, saya ditolak ya Allah. Maka kemudian pada suatu tahun terjadi musim kemarau, ya, orang-orang pun binasa, ternak binasa, tidak ada makanan, kelaparan, ya, banyak yang meninggal. Maka datanglah sepupu saya ini datang, ya. Kemudian dia pun meminta bantuan. Maka wah, ini kesempatan ini, ya. Maka saya katakan, boleh saya kasih bantuan, ya, tapi kamu harus mau menyerahkan tubuhmu kepada diriku, ya, harus mau berzina dengan saya, itu syaratnya. Maka dia pun menerima, ya, namanya kelaparan Pak, ya. Ketika saya sudah berada di hadapannya, saya tinggal melakukannya, maka sepupu saya itu pun berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu membuka penutup yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ya. Bayangkan ini sudah wanita yang dia cintai Pak, sudah di hadapannya. Ibaratnya kalau kucing itu ikan asin sudah di depan mukanya. Ya. Tapi ketika mendengar ittaqillah, astagfirullah, dia langsung sadar Pak. Ya. Maka dia pun sudah, ya, kamu bawa itu sebagai sedekah, sudah pergi itu. Maka dia pun berkata, ya Allah, kalau ini memang tulus ikhlas karenamu ya Allah, tolong bebaskan ya Allah. Terbuka lagi pintu, sedikit tapi belum bisa keluar. Orang yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dia pun berdoa, ya Allah, saya punya ayah ibu yang sudah sepuh. Setiap hari selalu saya bikinkan, ya, minuman wedang setiap pagi dan sore hari. Ya, saya bikinkan minuman, saya berikan untuk keduanya. Sebelum saya memberikan kepada istri, anak-anak saya, hewan ternak saya, nomor satu orang tua dulu. Ya. Jadi dia memerahkan air susu, ya,
pertama diberikan kepada apa? Orang tuanya dulu, sebelum orang lain. Nah, pada suatu hari saya bekerja sampai akhirnya kemalaman. Malam-malam saya pulang, saya langsung perahkan, ya, wedang untuk sore harinya, ya. Ketika saya mau memberikannya, ternyata ayah ibu saya sudah tertidur, sudah malam. Maka apa yang dia lakukan, Pak? Saya pun menunggu mereka berdua sampai bangun. Ditunggu terus, Pak. Ya. Dan bejana itu di tangan saya, terus saya tunggu. Ya. Ketika di pagi hari, anak-anak saya minta, ya tatagauna alayya. Bapak haus, minum Pak, minum. Ya. Saya tidak berikan, ya Allah. Sampai orang tua saya bangun, baru saya berikan dulu kepada ayah ibu saya. Ya Allah, kalau ini tulus ikhlas karenamu, ya Allah, tolong bebaskan kami dari masalah ini. Akhirnya, ya, turunlah batu tersebut, mereka berdua pun bisa keluar dengan selamat. Ya. Maka syahidnya Bapak Ibu sekalian adalah kita harus berusaha memiliki amalan-amalan yang tersembunyi, yang benar-benar tulus ikhlas karena Allah, Pak. Ya. Yang benar-benar itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bawa itu, Pak. Ya, coba kita hisap diri kita, ada enggak, ya? Punya enggak kita amalan-amalan yang tersembunyi itu, Bapak? Kita nolong orang, ya, setiap hari ngasih makan, enggak ada yang tahu. Ya. Dan biasanya amalan-amalan yang tersembunyi ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita meninggal itu ditampakkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang ikhlas, Pak. Setelah dia meninggal, wangi, Pak, namanya. Pasti itu, Pak. Ya. Saya dibantu ini, saya dibantu oleh bapak ini, saya dibantu oleh ibu ini. Ya. Keluar semua berita-berita yang, ya, harum itu, Pak. Ya, tidak usah khawatir. Selama kita itu ikhlas, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaganya untuk kita. Itu. Ya. Maka milikilah ini, Pak. Zaman sekarang gampang lagi, Pak. Ya. Tinggal angkat handphone, ya, transfer, sudah beres, Pak. Itu. Ya. Setiap hari pun kita bisa sebenarnya. Ya, tinggal kita ini mau atau tidak. Ya. Jangan pernah takut harta kita berkurang karena sedekah. Nabi SAW sendiri yang menjamin, mana qasat shadaqatu min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari harta kita. Ya. Loh, tapi Ustaz berkurang, jelas ini sudah ditransfer 10 juta ditransfer 1 juta, ya berkurang, Pak Ustaz. Ya. Maka yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin, wa ma anfaqta min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya. Ya. Diganti di sini, Pak, ya, bisa jadi secara hakiki, ya. Jadi kembali kepada kita dengan jumlah yang lebih besar, ya. Ataupun yang sama, terserah Allah, ya. Atau bisa diganti dengan secara maknawi. Meskipun berkurang secara nominal, tapi Allah cukupkan. Ya. Allah cukupkan. Ya, bagaimana? Ya terserah Allah, Bapak Ibu sekalian. Allah sanggup membelah lautan. Allah sanggup tadi jatuhkan batu yang demikian besarnya untuk mencukupi kita gampang sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang harusnya sakit jadi sehat, seger buger, ya. Diberikan keberkahan pada usianya. Gara-gara dia sedekah, dia jadi berzikir terus setiap saat. Gara-gara dia bersedekah, Allah ganti dia dengan, ya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya. Istrinya solehah, anak-anaknya soleh, penghafal Al-Quran, itu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita
berusaha memiliki amalan yang tersembunyi, dan ini yang dilakukan oleh para salafus saleh dahulu, para sahabat, para tabi'un, tabi'in. Mereka itu punya amalan yang ya baru ketahuan setelah mereka meninggal, Pak. Ya. Punya amalan yang nggak ada orang lain yang tahu. Padahal mereka ya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, seorang khalifah, ya, seorang presiden, tapi kok bisa punya amalan yang nggak diketahui orang, ya. Jadi, ya, nggak ada pencitraan dan lain sebagainya, benar-benar murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini harus kita miliki, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-8. Yaitu hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqi basari asu." Perbuatan-perbuatan ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik itu bisa menjaga kita dari kematian yang buruk. Wa sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang tersembunyi bisa memadamkan murkanya Allah. Wasilatur rahimi tazidu fil umur. Dan menyambung tali silaturahmi itu bisa menambah umur. Ya, bisa memanjangkan umur. Ya. Maka di sini ada 3 perkara, Pak. Yang pertama adalah sana'iul ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik kepada orang lain, bantu orang, memudahkan orang, ya. Maka ini bisa melindungi kita dari masari asu, kematian yang buruk, ya. Sekarang ya kita ya saksikan banyak ya orang yang meninggal itu dalam keadaan buruk, Pak, ya. Ada yang sedang mabuk meninggal, ya. Ada yang sedang berzina, ya. Ada yang ya mati dalam keadaan macam-macam, Pak, mengerikan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, salah satu untuk mencegah su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan jelek, dalam keadaan buruk adalah perbanyak kita berbuat baik kepada orang. Ya. Jangan kita ini suka menyakiti orang lain, mempersulit orang lain, menzalimi orang lain, nanti bisa terancam matinya jelek, matinya buruk, Pak. Ya. Kalau kita ingin dalam keadaan matinya itu baik, ya, maka perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik juga kepada manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang sembunyi ini bisa memadamkan murkanya Allah. Ini sama dengan hadis sebelumnya, Pak. Ya. Sedekah dengan tanpa diketahui oleh orang-orang. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, milikilah ya amalan yang benar-benar apa? Tidak ada orang lain yang tahu. Jangan diremehkan, Pak. Ya. Dan tidak perlu kita melihat besar kecilnya, kuantitas nominalnya, tidak. Ya. Cari amalan yang benar-benar kita murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah silat yang ketiga, silaturrahimi tazidu fil umur. Menyambung tali silaturahmi ini bisa menambah umur kita, Pak. Ya. Ini dibahas panjang oleh para ulama kita. Apakah memang umur itu bisa bertambah, Pak? Ya. Bukankah umur kita ini sudah ditetapkan sama Allah, Pak? Sudah ada takdirnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah SWT. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dia tunda, tidak bisa dipercepat juga nggak bisa, Pak. Ya, sesaat saja nggak bisa. Ya. Nah, tapi kan kalau di hadis bisa bertambah. Di dalam riwayat lain, man ahabba'an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin
dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Ya. Berarti bagaimana ini? Gitu. Ya. Di sini katanya bisa bertambah, sedangkan dalam Al-Quran tadi nggak bisa. Gitu. Maka pertama kita harus yakin, Pak, ini kaidah prinsip, ya, bahwasanya Al-Quran dan hadis yang sahih itu tidak mungkin kontradiksi, nggak mungkin, Pak. Ya, nggak mungkin bertentangan. Kalau ada pertentangan, mungkin kitanya saja yang nggak paham. Itu, ya, itu sudah prinsip, Pak. Ya. Kalau Al-Quran, hadis sahih itu nggak mungkin bertentangan, Pak. Jadi kan itu prinsip, ya. Meskipun mungkin kita bisa belum ngerti gimana ya kok, ya, cara mengumpulkannya begitu. Tapi kita sudah punya prinsip, Al-Quran benar, hadisnya juga benar. Itu. Ya. Nah, bagaimana untuk mengkompromikan, ya, ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini, bahwasanya usia manusia itu kan sudah terbatas, sudah ditakdirkan, ya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Sedangkan dalam hadis-hadis ini bisa menambah umur, ya, bisa menambah rezeki. Maka dijelaskan oleh para ulama kita ada dua, ya, penjelasan. Yang pertama adalah yaitu dengan kita bersilaturahmi itu bisa menambah rezeki kita, bisa memanjangkan usia kita secara pertambahan yang hakiki, Pak. Ya, artinya bertambah, ya, tahunnya, bulannya, harinya, detiknya, gitu. Bertambah dengan kita silaturahmi, bertambah, gitu. Ya. Namun kata para ulama kita, pertambahan rezeki, pertambahan umur di sini adalah ini yang disebut dengan istilah takdir muallak. Ya. Takdir muallak. Ya. Jadi takdir itu ada beberapa jenis, Pak. Ada takdir yang di Lauhil Mahfud, ya, itu takdir secara umum seluruh makhluk di Lauhul Mahfud, Pak. Ya, kapan hari kiamat, kapan setiap kita meninggal, sudah ada semua di Lauhul Mahfud. Ya. Dan itu tidak mungkin berubah. Ya, sudah tidak mungkin berubah. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi SAW. Pena sudah diangkat dan tinta sudah mengering. Jadi takdir sudah tetap, tidak bisa berubah. Ini takdir yang apa? Yang ada di Lauhul Mahfud. Kemudian ada takdir tahunan. Atau yang pertama takdir seumur hidup seseorang. Ya. Apa itu takdir seumur hidup seseorang? Yaitu takdir yang dicatatkan ketika dia di dalam perut ibunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummi arba'ina yawman nutfah, dan seterusnya. Ya. Penciptaan kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, 40 hari sebagai mudghah. Ketika sudah sampai 4 bulan, yursalu ilahil malak, diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, dia tiupkan ruh, wa umiru bi arba'i kalimat, dia diperintahkan dengan 4 kalimat, 4 catatan. Yang pertama, umurnya. Ya, sudah tercatat di situ, Pak, umur kita itu berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, berapa jam, berapa detik. Nah, itu semua sudah, ya, ditulis lagi ketika apa? Ya, takdirul umuri tadi. Takdir seumur hidup manusia tadi. Umurnya, amalnya, kemudian, ya, apa lagi ya? An umurihi, ya, amalnya, rezekinya, dan am sa'idun syaqiyun am sa'in, apakah dia itu penghuni neraka atau penghuni surga. Sudah ditulis semua, Pak. Ya. Kemudian ada takdir sanawi, takdir tahunan. Nah, takdir tahunan ini, ya, itu adalah catatan yang dibawa oleh para malaikat, ya, yaitu setiap malam Lailatul Qadar.
tanazzalul malaikatu waruh, ya, fiha, ya, pada malam tersebut mereka membawa itu catatan takdir hamba setahun. Nah, di situ ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Ya, apa itu takdir mu'allaq itu? Jadi takdir mu'allaq itu ya catatan di malaikat, ya. Kalau dia itu menyambung tali silaturahmi, maka usianya bertambah berapa hari misalnya. Kalau tidak, ya tidak bertambah usianya begitu. Ya. Nah, ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Itu di catatannya malaikat tadi, Pak. Itu. Ya. Adapun di ya tadi sebelumnya ini sudah tetap semua nggak akan berubah, Pak. Ya, umur kita berapa itu sudah Allah sudah tahu, sudah dicatat, sudah ya ditetapkan. Namun apa? Ini di catatannya malaikat. Ya. Makanya masuk ke dalam hadis ini, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, sambung tali silaturahminya. Itu. Ya. Jadi ini pertambahan secara hakiki, bertambah secara ya harinya, waktunya bertambah. Yang kedua adalah pertambahan secara maknawi. Ya. Yaitu apa? Umurnya itu nggak bertambah, Pak. Ya, secara tahunnya ya tetap dia meninggal ketika usia 60 tahun. Ya, sudah. Ya, tidak bertambah. Tapi yang dimaksud dengan ditambah umurnya di sini adalah pertambahan secara maknawi, di antaranya umurnya itu jadi berkah, Pak. Umurnya, Pak, jadi berkah. Dia hidupnya ya 60 tahun, Pak. Tapi amalannya seperti dia hidup 1000 tahun, bayangkan, Pak. Ya. Umurnya berapa? 60 tahun, Pak. Tapi amalannya, pahala-pahalanya seperti dia hidup ribuan tahun. Loh, kok bisa, Pak Ustadz? Iya. Karena apa? Karena ada amalan-amalan yang bisa ya menjadikan seseorang umurnya itu seperti amalannya banyak sekali. Ya. Seperti ketika seseorang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya. Maka satu amalan di situ dikali 1000 bulan. Bahkan apa? Khairun, kata Allah SWT, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang lebih baik daripada 1000 bulan, Pak? Bisa 1001 bulan, bisa 1.000.000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan, Pak. Ya. Dan Allah Maha Kaya, Allah nggak pelit, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, dia itu ya umurnya mungkin hanya 60 tahun, Pak. Tapi amalannya setiap puasa dia itikaf. Ya, mulai dari dia remaja umur 15 tahun, setiap ini itikaf terus. Ya, 10 hari full lagi di masjid, nggak kemana-mana. Bayangkan itu, Pak, pahalanya seperti apa. Ya. Dia pun melaksanakan, ya, dia kalau Jumatan, setiap Jumat jalan kaki ke masjid. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ghassala waqtasal, barang siapa yang dia mandi di hari Jumat, summa wa bakar wabtakar, dan dia segera ke masjidnya, berangkatnya ya sebelum imamnya datang. Ya, jam 9 sudah siap di masjid untuk Jumatan. Bayangkan, Pak. Ya. Wa summa masya walam yarkab, dan dia ke masjidnya berjalan kaki, tidak menunggang kendaraan. Ya. Sumadana minal imam, ketika sampai di masjid dia mendekat ke depan, bukan sadiran di belakang, Pak. Dia mendekat kepada imam. Ya. Sumastama'wan, serta kemudian dia mendengarkan baik-baik khutbah. Maka kata Nabi SAW, setiap langkahnya, setiap satu langkahnya itu adalah sama dengan dia mendapatkan pahala setahun siyamuha wa qiyamuha, seperti setahun penuh sholat, setahun penuh puasa. Satu langkah, Pak. Bayangkan kalau rumahnya 10 langkah, Pak. Ya, PP 20 langkah sama dengan 20 tahun dia tahajud, 20 tahun puasa sunnah. Itu, Pak. Setiap Jumat itu, Pak. Tapi kebanyakan manusia itu yang nggak berkah umurnya, Pak. Ya. Jumatan, azan baru apa?
baru ke masjid. Itu pun sampai di depan jajan pentol dulu. Ya Allah, nggak dapat apa-apa Jumatannya Pak. Nggak dapat apa-apa. Ya, rugi besar. Ya, setiap Jumatan kayak gitu lagi. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, kalau kita pengen ini tambahan secara apa? Secara maknawi, usianya itu berkah. Ya. Dan juga di antara penjelasannya, ketika dia sudah meninggal, orang yang dia itu suka silaturahmi, maka orang-orang akan menyebut namanya dengan kebaikan. Oh, bapak itu baik, ibu itu masya Allah baik, ya, suka datang, ya, silaturahmi, ya, membawa makanan, ngasih hadiah, apa, orang akan mendoakan, ya, semoga Allah merahmatinya, begitu, ya. Jadi setelah meninggal apa, seakan-akan masih hidup. Ya itu apa? Selalu didoakan, selalu diingat. Nah, ya. Maka ini pertambahan umur secara maknawi. Jadi ada dua penjelasan para ulama, bertambah secara hakiki, yaitu di dalam catatannya malaikat, atau bertambah secara maknawi, yaitu keberkahan umurnya. Begitu. Dengan menyambung tali silaturahmi. Ya. Makanya dijaga baik-baik silaturahmi ini, ya. Jangan malas. Diajak ke saudara, malas. Ada saudara yang malas, jangan Pak. Ya, karena pahalanya itu besar. Kita itu duduk mendengarkan, ya, menanyakan gimana kabarnya. Oh ya, itu pahalanya besar Pak. Jangan dianggap sepele. Ya, tapi harus ikhlas Pak. Ya, harus ikhlas benar-benar kita nyambung tali silaturahmi itu bukan, wah ini ya paman saya ini dia pejabat, ya. Saya silaturahmi biar saya dapat proyek misalnya, jangan. Ya, biar kalau nanti saya ada urusan biar dibantu, jangan. Ya, harus ikhlas. Ya. Harus benar-benar tulus karena Allah, pengen pahalanya, pengen usianya berkah, pengen itu yang kita cari, Pak. Ya. Karena kebanyakan orang itu berbuat baik, ya termasuk silaturahmi itu adalah ada maunya, jangan. Ya. Bahkan apa? Menyambung silaturahmi yang hakiki, yang benar-benar pahalanya besar di sisi Allah adalah justru ketika ada saudara yang dia marah sama kita, memutuskan tali silaturahmi, kita berusaha menyambung, itulah menyambung tali silaturahmi yang pahalanya besar di sisi Allah. Kata Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu mukafi, orang yang membalas. Dia baik sama saya pun baik sama dia. Dia ziarah ke rumah saya pun ziarah ke rumah dia. Dia bawa makanan, saya pun balas makanan. Bukan itu Pak. Kalau itu orang yang membalas silaturahmi. Ya. Walakin al-wasilah, tapi orang yang menyambung tali silaturahmi adalah apabila ada saudaranya yang memutuskan, wasolaha, dia berusaha untuk menyambungnya. Dia datang diusir, mau telepon nggak bisa, ya, digibah terus, tapi datang lagi terus sampai akhirnya dia pun itu Pak, yang pahalanya besar di sisi Allah. Kemudian hadis yang terakhir di sini Bapak sekalian, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa fi, di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya. Obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Ya. Meskipun hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, namun apa? Namun ya, ini sebagai motivasi bagi kita untuk bersedekah, Pak. Ya, untuk banyak-banyak bersedekah, ya. Dan bersedekah itu jangan sampai nunggu sakit Pak, atau nunggu sampai ada yang sakit, jangan. Ya. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma afdalus sadaqah, wahai Rasulullah, apa sih sedekah yang terbaik? Ya. Kata Nabi SAW, sedekah yang terbaik, anta sadaq wa anta sahihun syahih. Sedekah yang terbaik adalah engkau bersedekah dalam keadaan sahih, engkau dalam keadaan sehat. Sehat walafiat, bukan sakit. Karena apa? Karena orang sehat itu kemauannya banyak.
saya pengen kuliner ini, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, saya pengen apa, saya pengen ini, banyak pengennya Pak. Ya. Coba kalau orang sakit Pak, orang sudah sakit, sudah nggak bisa apa-apa. Ini ada soto, ya, ada rawon setan, ada apa misalnya. Nggak pengen Pak, saya pengennya sembuh pokoknya misalnya. Ya, nggak pengen apa-apa. Ya. Pengennya pokoknya sembuh. Ayo, ya, liburan kemana gitu. Nggak pengen Pak. Ya. Membuat jalan saja sudah sakit, ya. Lidah sudah pahit, ya. Nah, justru ketika kita sedang sehat, ya, sedekah, nah itu yang paling utama, Pak. Anta sedekah wa anta sahih, engkau sehat, syahih engkau pelit. Ya. Dalam keadaan apa? Kita pelit, Pak. Ini ada uang, buat ganti gadget, buat ini, buat jajan, buat ini. Jangan ini. Ah, ini, ya. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat, pelit, Pak. Pelit, iya. Kemudian kita relakan, ini buat sedekah. Itu pahalanya besar, Pak. Ya. Tarjul ghina, ta'mulul ghina, wa taksyal faqah. Dalam keadaan kamu pengen kaya dan takut miskin. Ya. Wah, besok ada harus bayar ini, bayar itu, harus, iya, buat, iya, simpanan ini, simpanan buat, nggak usah sedekah aja lah, begitu. Saya pengen kaya, saya pengen bangun rumah, saya pengen ini, kemudian disedekahkan itu Pak, ya, itu Pak sedekah yang terbaik. Jadi jangan nunggu sakit, sedekah, jangan, ya, sebelum sakit sedekahlah, ya, ketika sedang pelit sedekahkan, ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, biidznillah ta'ala. Selanjutnya apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi kita boleh bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Apakah kita itu mengingat amal-amal kita ketika kita sedang ada masalah, Pak? Ya. Sedang ada masalah, misalnya ada benjolan di tubuh kita. Ya. Kemudian kita takut, wah jangan-jangan ini, ya, semoga Allah menjaga kita semua, ya. Jangan-jangan ini kanker, jangan-jangan apa begitu kan. Maka kita pun pasti akan apa? Takut kan Pak? Pasti kita akan berdoa Pak. Ya. Nah karena kita itu saking takutnya Pak, ya, maka kita pun pasti akan ingat amal-amal kita. Apa ya yang begitu Pak? Itu sudah otomatis itu Pak. Ya. Karena kita apa? Beramal untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ketika butuh sama Allah pasti akan, ya Allah saya punya amalan ini ya Allah. Itu. Ya. Maka saat itu kita pun pasti akan mengingat amal tersebut. Itu, ya. Maka boleh kita bertawasul dengan amal-amal soleh, tapi pastikan beramal itu ketika beramal benar-benar ikhlas untuk Allah gitu loh Pak. Jangan seperti anak-anak sekarang, ya. Besok mau UNAS misalnya ya, ujian nasional, malamnya tahajud, ya. Kenapa tahajud? Biar lulus besok. Lu jangan gitu. Tahajud itu untuk Allah, untuk akhirat itu. Ketika sujud, kamu berdoa, ya Allah luluskan saya. Jangan tahajud, jangan puasa sunnah, jangan sedekah biar lulus. Ya, jangan. Ya. Puasa kita, sedekah kita, tahajud kita itu untuk Allah. Ya. Makanya 3 orang tadi Pak, ya, 3 orang tadi itu ketika beramal enggak, oh besok saya ada UNAS, oh besok saya ada itu apa namanya, gua jatuh, enggak ada Pak. Benar-benar tulus ikhlas ketika beramal itu. Ya. Jadi jangan ketika beramal itu untuk, ya, besok mau ada tes, besok mau ada ini, besok ini. Ya, jangan. Ya Allah salat ini untukmu ya Allah, ya. Tapi saya minta ya, nah begitu berdoa boleh. Ya, wallahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan dari Bapak sekalian?
Baik, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terbebas dari kebakhilan, kepelitan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk bisa bersedekah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatina ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana an-niyah wal a'mal wa dzurriyyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.